Salam dari Ufuk Timur. Tamneisan, Tem Siulut bersatu untuk satu kekuatan. Parimanta News dalam rangkuman minggu ketiga bulan Juli 2022. Bersama saya Serdakom Arimbi, berikut liputannya. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani memberikan pengarahan atau jam komandan kepada seluruh prajurit dan PNS Lantamal 14. Kegiatan yang dihadiri seluruh prajurit dimaksudkan untuk menyampaikan beberapa informasi perkembangan situasi dan untuk menyamakan sikap pola pikir serta pola tindak prajurit. Dalam arahan dan Lantamal 14 menyampaikan, saya secara pribadi sebagai Komandan Lantamal 14 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja yang ditunjukkan oleh para perwira, bintara, tamtama, dan pegawai negeri sipil, di mana dalam seminggu kemarin kegiatan yang padat bisa berjalan dengan lancar serta mendapatkan apresiasi sehingga itu merupakan wujud dari semangat dan kinerja dari prajurit terutama untuk organisasi. Selanjutnya, Komandan Lantamal 14 juga menyampaikan perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono diantaranya adalah meningkatkan jam komandan oleh para perwira mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Komandan Lantamal 14 berpesan pada seluruh prajurit agar jaga kesehatan baik perorangan maupun keluarganya, juga keamanan baik material maupun personil. Bertempat di Gedung Serbaguna Lantamal 14 telah dilaksanakan penyerahan secara simbolis sarana dan prasarana seleksi penerimaan prajurit TNI dari Spers Panglima TNI yang diwakili oleh Letkol Laut Khusus Eko Puji Laksana ST kepada Dan Lantamal 14 Laksamana Pertama TNI Imam Musani. Dalam sambutannya, Dan Lantamal 14 mengucapkan dari segi sarana dan prasarana pendukung ini sangat memberikan manfaat tidak hanya untuk mendukung proses kegiatan rekrutmen atau warfing prajurit TNI Integratif Akademi TNI, namun bisa dimanfaatkan untuk rangkaian proses kegiatan rekrutmen atau warfing prajurit TNI sukarela lainnya. Lebih lanjut, Dan Lantamal 14 berkata, dari segi peningkatan kinerja, pemberian sarana ini secara khusus dapat membantu kelancaran proses kegiatan rekrutmen atau warfing penerimaan prajurit TNI dapat berjalan secara optimal. Namun secara umum juga dapat membantu kelancaran satuan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan barang secara simbolis, penandatanganan berita acara serah terima, dan pengecekan barang yang diberikan Spers TNI. Komandan Lantamal 14 Sorong yang diwakili oleh Aspotmar dan Lantamal 14 Sorong, Kolonel Laut Pelaut Jimmy P. Lupesi, melaksanakan siaran radio bersama RRI Sorong. Bertempat di ruang studio Radio RRI Sorong, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Sorong, membahas tentang tema antisipasi cuaca buruk di laut, berkaitan dengan pelatihan penanggulangan bencana alam Lantamal 14 yang baru saja dilaksanakan. Aspotmar dan Lantamal 14, Kolonel Laut Pelaut Jimmy P. Lupesi, sebagai narasumber bersama Bapak Syaiful, Basarnas, dan Bapak Donatus BPBD. Dialog interaktif di Radio RRI Sorong tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat potensi cuaca buruk yang merusak. Tentu harus diantisipasi pemerintah daerah, terutama untuk memperkuat lembaga-lembaga terkait sebagai langkah prevensi kemungkinan buruk. Dan semua dari elemen masyarakat supaya ikut serta memberi kontribusi dalam upaya mengantisipasi bencana yang bisa saja terjadi. Dalam rangka penyelenggaraan latihan operasi dukungan atau LAT-OPSDUK tahap 2 tahun anggaran 2022, personil Lantamal 14 yang terlibat mengikuti pembukaan LAT-OPSDUK oleh Wadan Kodiklata Laksamana Muda TNI Agus Haryadi bertempat di ruang Puskodal Mako Lantamal 14 secara virtual. Kegiatan ini berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 8 Juni 2022. TNI Angkatan Laut merencanakan dan menyelenggarakan latihan operasi dukungan terdiri dari LAT-OPSDUK Komplek, LAT-OPSDUK Kesehatan, LAT-OPSDUK Hukum, dan LAT-OPSDUK Teritorial. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengikuti sidang Komisi Pantuir Pusat Calon Taruna Akademi Angkatan Laut Pria dan Wanita tahun 2022. Bertempat di Balai Prajurit Pangkalan Marinir Surabaya, yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Pelaksanaan sidang Pantuir Pusat merupakan tahap yang harus dilaksanakan untuk menentukan calon taruna-taruni Akademi Angkatan Laut terbaik untuk membangun sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul. Seleksi calon taruna dan taruni di tingkat pusat merupakan seleksi ulang dan lanjutan dari seleksi tingkat daerah. Calon taruna adalah calon pemimpin masa depan TNI Angkatan Laut atau TNI, sesuai arahan perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.
Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jala Senastri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani, beserta pengurus Jala Senastri Korcap 14, menghadiri kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022. Kegiatan ini juga diikuti Kadisminpers Lantamal 14 Letkol Laut Khusus Miftahul Huda, yang mewakili Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani. Dalam perayaan Hari Anak Nasional tahun 2022 kali ini bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju, Anak Sorong Berprestasi, Kota Sorong Bangga, yang dipimpin Wali Kota Sorong. Diharapkan dengan adanya kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak dan mendidik anak agar menjadi anak yang lebih baik, berbakti kepada orang tua, serta bisa menjadi penerus dalam membangun bangsa ini. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan silaturahmi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate Letkol Marinir Ridwan Aziz beserta Ketua Cabang 2 Korcap 14 Nyonya Fia Ridwan Aziz melaksanakan kunjungan kerja ke Wali Kota Tidore Kepulauan di Pulau Tidore. Dalam kegiatan ini, Komandan Lanal Ternate diterima langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Kapten Ali Ibrahim. Dan Lanal menyampaikan di Ternate bahwa TNI Angkatan Laut membuka pendaftaran calon Bintara dan Tamtama Putra Daerah. Casis yang dari luar Ternate akan disiapkan mes penampungan di Lanal Ternate. Lanal Ternate mengerahkan personil dan armada ke lokasi tenggelamnya KM Cahaya Arafah untuk mencari korban yang belum ditemukan atas perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada Komandan Lantamal 14. Atas perintah itu, Lanal Ternate mengerahkan kapal perang dan tim penyelam dalam rangka mendukung tim SAR. TNI Angkatan Laut terjun langsung dalam membantu pencarian korban dengan mengirimkan KRI dan tim penyelam sebanyak 4 orang untuk membantu mengevakuasi korban yang terjebak dalam badan kapal. Pada hari ketiga, upaya Lanal Ternate bersama tim SAR gabungan dalam melaksanakan giat SAR KM Cahaya Arafah 1 di perairan Tanjung Tokaka, Gane Barat Utara, telah berhasil menemukan titik kapal Cahaya Arafah yang tenggelam di dasar laut perairan Tokaka. Selanjutnya, tim SAR gabungan yang terdiri dari KRI Layaran, KRI Tatihu, KAL Tidore, dan KN SAR 237 Pandu Dewanata untuk melaksanakan pencarian di permukaan air sesuai dengan search area yang telah dibuat. Hasil yang diperoleh dari proses pencarian tersebut ditemukan 5 orang mayat dan selanjutnya dilaksanakan evakuasi ke desa Tokaka. Pada hari keempat kegiatan SAR KMP Cahaya Arafah 1 di perairan Tanjung Tokaka, Gane Barat Utara, yang dilakukan oleh Lanal Ternate bersama tim SAR gabungan diawali dengan briefing. Selanjutnya, kegiatan tim penyelam TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Sermames Anan bergerak menuju posisi kecelakaan laut dengan menggunakan LCVP KRI Teluk Wondama. Tim penyelaman TNI Angkatan Laut berhasil menemukan dan mengangkat 5 orang jenazah. Proses evakuasi selanjutnya dilakukan oleh KAL Tidore dengan membawa 5 kantong jenazah yang diambil dari KN Pandu Dewananta untuk selanjutnya dibawa ke darat. Kegiatan SAR selanjutnya dilakukan dengan melaksanakan kegiatan penyelaman dan pengamatan permukaan. Dari hasil kegiatan tersebut, KRI Layaran berhasil menemukan jenazah 1 orang yang selanjutnya diantar ke darat dengan menggunakan LCVP KRI Teluk Wondama. Adapun total keseluruhan korban yang berhasil dievakuasi pada operasi SAR gabungan selama 4 hari ini berjumlah 11 orang. Bertempat di Aula Kasuari, Gedung Keuangan Negara Manokwari, Komplek Perkantoran Gubernur Arfai, Kabupaten Manokwari. Kepala Keuangan Wilayah Lantamal 14 Letkol Laut Supply Hasan Santosa SE mengikuti pelaksanaan kegiatan BIMTEK penyusunan laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah semester 1 tahun 2022 yang dipimpin Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Papua Barat. Acara diawali dengan pembukaan sekaligus sambutan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bendaharaan Provinsi Papua Barat, Bayu Andi Prasetya. Dilanjutkan pemberian penghargaan UAPPAW dengan laporan keuangan terbaik tahun 2021. Kemudian paparan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga serta diskusi. Demikian Parimanta News dalam rangkuman minggu ketiga bulan Juli 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Tamneisan Tem Siulut bersatu untuk satu kekuatan. Jala Svepa, Jaya Mahir.